Kadang orang malah pada nyukurin gitu, pada bilang kapok lah, nyukurin lah. Ada yang bilang, kenapa nggak komentator tuh ya begitu ya, ada kenapa nggak mati sekalian, karena kenapa, waduh bisa-bisa sandiwara atau apa gitu. Ya, saya sangat prihatin sekali terhadap kejadian musibah yang menimpa Bahar. Saya sangat prihatin sekali ya, sangat prihatin sekali. Harus enggak boleh lah seperti itu. Apapun perlakuan-perlakuan seperti itu, kami semua tetap mengecam. Itu lebih ekstrim lagi tuh, apalagi ada penembakan. Saya sangat prihatin sekali yang terjadi, musibah yang dialami oleh Bahar. Saya sangat prihatin sekali. Harusnya ya tapi ini ya inilah gitu loh. Ya inilah artinya, apapun itu ya, kejadian itu betul atau tidak, ada skenario ataupun memang musibah, ya hanya Allah yang tahu kan begitu. Jadi apapun bentuk, kalau memang itu betul Bahar itu mengalami musibah, ditembak sama orang katanya ya, tidak, orang yang tidak dikenal, ya inilah kekhawatiran saya. Saya betul-betul khawatir kalau betul Bahar itu ditembak sama seseorang. Saya sangat mengkhawatirkan sekali. Tentu mengkhawatirkan keselamatannya. Ya. Karena cara wong Jawa itu begini, cara orang Jawa itu. Ya benci orangnya atau benci hidupnya, jangan sampai benci matinya. Cara ini tegel uripe aja nganti tegel patine. Saya ikut berbelasungkawa apa yang terjadi terhadap saudara Bahar. Lalu kadang-kadang orang malah pada nyukurin gitu, pada bilang kapok lah, nyukurin lah. Ada yang bilang, kenapa nggak komentator tuh ya begitu ya, ada kenapa nggak mati sekalian, karena kenapa, waduh bisa-bisa sandiwara atau apa gitu. Saya berkhusnuzan, ya mudah-mudahan tidak ada sandiwara. Ini kejadian yang betul, makanya saya sangat prihatin. Saya mengkhawatirkan keselamatannya Bahar itu sendiri. Ya. Jadi orang mengira, bagi orang yang tidak suka, karena ya itu resikonya ketika banyak orang yang tidak suka. Jadi lagi pentingnya kita untuk mawas diri itu begitu. Penting sekali. Ya orang musuhnya banyak, yang tidak suka banyak. Ya resikonya kayak begitu. Resikonya kayak begitu. Banyak orang yang nggak suka sih, kan gitu. Saya tetap mendoakan agar keselamatan selalu ada dalam diri Bahar, dan ini mudah-mudahan bisa lebih mendewasakan diri ya, lebih introspeksi. Dampak dari penembakan tersebut itu mudah-mudahan bisa, yaitu
introspeksi. Jangan diterus-terusin, orang nggak suka banyak, ya, diincar oleh orang banyak. Kenapa kalau ada orang tanya itu, kenapa nggak suka? Kenapa sampai terjadi penembakan? Ya namanya orang nggak suka. Ya kan? Namanya orang nggak suka itu kadang-kadang nekat gitu. Lihat ceramahnya emosi sendiri. Ini introspeksi gitu. Supaya apa? Tidak merasa jumawa, tidak merasa sombong. Jangan merasa gue ini sakti gitu. Gue ini nggak ada yang berani gitu. Semua itu bisa terjadi. Nah, harapan besar saya itu hari itu bisa introspeksi. Soal penembakannya itu biar nanti pihak kepolisian yang akan menyelidiki. Ya saya doakan pelakunya ketangkap. Jadi apapun itulah, soal ya kayak beginian sih sebetulnya nggak perlu kekerasan, nggak perlu adanya penembakan, ya nggak perlu. Setidak suka apapun itu perbuatan yang melanggar hukum, tentu saya tidak sepakat. Walaupun kadang-kadang banyak orang bilang kapok, ya, mungkin nyinyiran dari netizen ya bisa ikut menyadarkan, mudah-mudahan supaya Bahar bisa lebih dewasa, jangan arogan, ya, jangan sombong, jangan kemelinti gitu. Ya saya prihatin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi, lebih hati-hati lah dalam berdakwah, dalam berceramah. Jangan, apalagi pendatang ya, ya. Karena orang sesakti apapun itu pasti akan diburu sama orang-orang yang gak suka. Sudahlah teman-teman, jangan terlalu inilah, kasihan. Itu kan musibah kalau memang betul. Ya kalau memang itu tidak betul, ya kan banyak orang kadang bikin konten seujon aja kan, settingan lah atau apalah. Ya betul tidak betul itu kan semuanya itu ganjarannya Gusti Allah. Ya biar Allah semuanya yang qabul itu. Kalau ada drama-drama kayak begitu ya nanti malah Allah murka, malah terjadi beneran. Jangan sampai. Hanya kita berhusnuzon saja bahwa itu adalah real musibah, ya kita doakan. Kita juga prihatin. Kita juga berbela-sungkawa. Ya. Asumsi ini jangan-jangan Gus Arya punya andil dalam penembakan. Mana? Aneh. Ya nggak boleh lah, malah kamu tuh malah memprovokasi. Ya jadi begitu ya teman-teman ya, saya ikut berbela-sungkawa, saya ikut prihatin dengan musibah yang terjadi pada saudara Bahar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mawas diri, bisa menjadi introspeksi, mendewasakan diri lagi, berceramahnya yang benar, yang baik, jangan mancing emosi, jangan menanamkan kebencian kepada siapapun, ya, apalagi kan punya gelar Habib, panggilnya Habib, mau dicintai ya harus mencintai kan. Ya. Saya juga sungkawa Gus ya. Saya nggak prihatin Gus ya. Kalau saya kan prihatin. Dalang Kelalen.
Hahaha. Hai Arya Kamandanu, lu jangan cuman ngomong dah, hajar saja. Bahar semut musuhnya banyak, cocoknya dia masuk kotak. Provokasi. Saya itu bisa membedakan akun-akun mana provokasi, mana akun-akun yang ngomong sama anak kecil ya. Sudah cukup kita dibohongi. Loh, urusan dia bohong itu kan urusan dia sama Allah. Kita mengamini saja apapun yang terjadi. Bahkan seorang lawan pun, kalau Rasulullah itu kan seorang lawan pun kalau sudah terkapar ya kita nggak boleh, ya kan? Sayyidah lagi ngamuk tuh Gus. Terus gimana nasab Zuriah Wali Songo? Kalau Zuriah Wali Songo kan diakui oleh Narkoba Internasional, dunia mengakui itu. Kurang pasukan bagus sampean. Pasukan kan gua apa? Tes DNA wajib dilakukan Gus Pribumi sampai ke kapan Bung? Ya monggo. Nah, saya kan dari awal kan udah bilang, saya itu hanya membahas perilaku, bukan membahas masalah nasab. Perilaku yang saya bahas. Nah, selama itu nyambungnya ke nasab ya itu urusan ahli-ahli nasab, saya bukan ahli nasab kok. Ya, kita kan stop penak. Saya itu kan belajar berpijak kepada Al-Quran. Kalau kata Al-Quran begini ya kita ikutin Al-Quran. Nah, manusia itu kan nggak sempurna, belajar untuk lebih baik, belajar untuk benar. Untuk masalah bab itu saya berpijak kepada Al-Quran. Terus tapi katanya dia kan kebal. Ya kalau dia kebal ya berarti dia dikasih kesaktian. Ya. Jadi saya rasa untuk teman-teman mau itu drama ataupun itu betulan ya kita khusnuzon saja. Itu kan masalah musibah. Soal musibah itu kita nggak boleh lah. Itu tuh nggak boleh. Dia mau bohong itu bukan urusan kita. Tapi ketika kita mendengar ada siapapun, entah itu orang yang kita tidak sukai, dia kena musibah ya kewajiban kita sebagai manusia bagaimana? Ya, mosok aku kudu ngajari. Ya kan? Tumben apa ini? Tumben Gus alus men karo musuh. Loh. Di dalam Al-Quran pun begitu kok. Rasulullah itu ketika musuhnya itu sudah terkapar, Rasulullah nggak akan membalas bertubi-tubi. Cukup kita sudahi. Lah musuh sudah terpapar. Ya kan? Lagian saya menganggap Bahar ini kan hanya perilakunya. Kalau orangnya kan saya nggak benci. Dari dulu kan saya udah bilang, saya ke Bahar itu nggak benci sama orangnya, perilakunya saja gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya musibah itu dia bisa introspeksi, perilakunya bisa lebih dibenahi lah, bisa membenahi perilakunya lah, bagaimana dia itu bisa disukai orang gitu. Kan? Nek aku tak dongakne mati pisan ya. Ngono kuwi terusane. Kita ndak boleh disetel
nafsu kita oleh setan, nggak boleh. Nggak boleh lah kayak gitu nggak boleh. Ya,